Senja perlahan turun di langit Nologaten. Matahari yang mulai condong ke barat memancarkan sinar kemerahan, membiaskan bayang-bayang panjang di halaman rumah sederhana milik Mbah Sabar. Rumah itu tampak bersahaja, berdinding tembok yang mulai pudar warnanya, berhiaskan pot-pot bunga sederhana yang dirawat dengan cermat oleh istri Mbah Sabar. Di terasnya, sebuah kursi kayu reot terlihat setia menemani, seakan menjadi saksi bisu dari cerita-cerita masa lalu keluarga ini. Di dalam rumah, suasana hangat menyelimuti ruang keluarga. Lantai ubin yang sudah sedikit retak tertutup oleh tikar anyaman pandan. Aroma teh hangat bercampur gorengan tempe menyebar, menambah kenyamanan di sore itu. Di ruang sederhana itu terlihat sosok Mbah Sabar duduk bersandar di kursi kayu, mengenakan sarung dan kaos oblong berwarna kusam. Rambutnya yang putih seperti kapas tersisir rapi, kontras dengan tubuhnya yang masih kekar meski sudah berusia senja. Tubuhnya masih terlihat tegap. Sisa-sisa disiplin sebagai mantan polisi militer terpancar jelas. Aris, pemuda berusia 25 tahun yang tampak tenang dengan kaos polos dan celana jeans, serta Tori, remaja berusia 15 tahun yang energik dengan rambut sedikit gondrong. Mereka duduk bersila di atas tikar sambil menikmati gorengan dan teh manis buatan neneknya. Jadi, Riz, kamu mau mulai kerja lagi di pabrik itu? Tanya Mbah Sabar, suaranya berat namun penuh perhatian. Aris mengangkat bahunya pelan. Lihat nantilah Mbah, lagi mikir-mikir dulu. Capek kalau kerja di pabrik Mbah, udah kayak mesin. Pengen coba cari yang lain. Wah, kamu ini mas, kerja aja kok pilih-pilih. Sela Tori sambil menggigit gorengan tempernya. Kalau aku sih ya, asal ada uang buat jajan, ayo aja sih. Bocah, kau pikir enak kerja di pabrik? Aris mencitak kepala Tori pelan, membuat Tori terkekeh sambil menghindar. Jangan banyak bercanda toh, ujar Mbah Sabar sambil nyeringai. Kerja itu bukan soal uang. Kalau cuma cari uang, gampang. Tapi cari kenyamanan di tempat kerja itu yang paling susah. Suara pintu usang yang digeser terdengar. Nenek muncul dari dapur dengan wajah tersenyum, membawa tambahan gorengan dalam piring seng buah. Lah ini kok pada rame? Mbahmu gak lagi ceramah kan? Canda nenek sambil meletakkan piring gorengan di hadapan mereka. Nek, Mbah ceramahnya beda. Kayak komandan memimpin upacara. Berapi-api, Nek. Celetuk Tori membuat nenek tertawa kecil. Mbah Sabar tersenyum tipis, matanya menatap langit-langit rumah dengan pandangan yang jauh. Entah apa yang dipikirkannya, tapi jelas ada sesuatu yang berputar dalam benaknya. Sesekali jemarinya mengetuk kursi kayu dengan irama pelan. Mas, besok sore gimana kalau kita nonton wayang di Amaromo? Katanya ada lakon Semar Gugat. Pasti seru kayaknya. Ujar Tori memecahkan ingat. Aris menoleh pada Mbah Sabar, menunggu reaksi. Mbah Sabar menoleh, alis putihnya sedikit terangkat. Semar Gugat ya? Wah, itu cerita berat, nak. Suaranya mengandung nada misterius, membuat Tori sedikit penasaran. Kok bisa ngamuk ya Mbah ya? Bukankah Semar orangnya penyabar? Tanya Tori polos. Mbah Sabar tersenyum samar, seolah menyembunyikan sesuatu. Semar itu simbol kebijaksanaan. Kalau dia sampai menggugat, berarti ada yang benar-benar salah di dunia ini. Hening sejenak. Hanya terdengar jangkrik dari luar rumah yang mulai menyanyi menyambut malam. Angin sepoi-sepoi menyentuh daun jendela yang sedikit terbuka, membuat suasana sore itu semakin syahdu. Udah, jangan dipikir berat-berat, Le. Sela nenek tiba-tiba. Besok kan nontonnya. Sekarang makan dulu gorengannya sebelum dingin. Tawa kecil kembali memenuhi ruangan itu. Canda tawa mereka menyatu dengan suasana sore yang semakin redup. Mbah Sabar masih diam. Pandangannya kini tertuju keluar jendela, memandang bayangan pepohonan yang bergerak bertiup noni. Di wajahnya terlukis kerut-kerut tua yang menyimpan ribuan cerita. Beberapa sudah diceritakan, banyak lagi yang masih tersembunyi.
Senja semakin larut, menutup hari yang sederhana namun penuh kehangatan di rumah itu. Suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan, tanda bahwa malam sudah tiba. Aris dan Tori bersiap mengambil air wudhu, sementara Mbah Sabar bangkit dari duduknya dengan gerakan pelan namun tegas. Sebuah kehidupan sehari-hari yang mungkin sederhana bagi orang lain, namun penuh makna bagi mereka yang hidup di dalamnya. Malam itu di langit Nologaten dipenuhi bintang-bintang yang berkelip-kelip, seolah merestui perjalanan Mbah Sabar dan kedua cucunya, Aris dan Tori, menuju Ambarukmo. Suara serangga malam saling bersahutan, menggema di antara deru kendaraan yang melaju di jalanan. Jadi, kita beneran nonton wayang malam ini kan, Pak? Tanya Tori dengan mata berbinar, penuh antusias. Mbah Sabar dengan langkah mantap, meski sudah berusia senja, tersenyum bijak. Iyalah, biar kalian tahu, seni warisan leluhur. Wayang itu bukan cuma tontonan, tapi juga tuntunan. Aris berjalan di samping mereka. Kedua tangannya masuk ke dalam saku celana jeans. Dia tak seantusias Tori, tapi tetap menghargai ajakan kakeknya. Baginya, mengikuti alur hidup Mbah Sabar selalu menarik, meskipun terkadang disertai ceramah panjang. Sesampainya di Ambarukmo, suasana sudah ramai. Lampu-lampu neon berpendar menerangi lapangan tempat pergelaran wayang kulit digelar. Panggung besar berdiri di tengah lapangan, dihiasi dengan kain putih yang memanjang, sebagai layar tempat bayangan wayang dimainkan. Gamelan berirama rancak, memecah suasana malam. Bunyi gong bersahutan dengan tabuhan tenong, ciptakan suasana sakral namun meriah. Di sisi lapangan, penjual makanan berjajar dengan suara riuh, menawarkan dagangan mereka. Aroma sate, bakso, dan jagung bakar saling bercampur, menggugah selera. Wah, aku mau sate gaji, seru Tori. Matanya tertuju pada seorang penjual sate yang memutar-mutar kipas bambu, membuat bara api menyala terang. Asap sate mengepul dengan aroma gurih yang menggoda. Aris tertawa kecil. Aku juga lah, Mbah. Masa cuma Tori yang mau dibeliin? Mbah Sabar tersenyum tipis, kemudian menghampiri penjual sate. Pak, 3 porsi sate gajehnya ya, katanya sambil merogoh dompet kain lusuh dari balik sarungnya. Penjual sate menyusun daging-daging berlemak itu di atas arang yang membara. Siapa? Sebentar ya, ini lagi dipanggang. Asap mengepul pekat, suara daging yang terbakar terdengar menggoda. Tori menelan ludah sambil menggoyang-goyangkan kakinya tidak sabar. Aris tersenyum kecil melihat kelakuan adiknya. Tidak lama kemudian 3 porsi sate gajih berpindah tangan. Tori dan Aris segera menyantapnya dengan lahap. Mbah Sabar hanya mengambil 1 tusuk, menikmati dengan tenang, sambil memandang panggung wayang yang mulai ramai. Gong besar berdentang keras, menandakan pertunjukan dimulai. Dalang dengan suara berat mulai membuka cerita, memperkenalkan tokoh-tokoh pendawa, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Bayangan hitam para tokoh wayang terlihat jelas di layar putih besar. Semar tampil dengan tubuh gemuk, wajah bijak namun cenaka. Suara tabuhan gendang menyertai dialog Semar yang mengkritisi keadaan dunia. Suaranya lantang, penuh wibawa, tapi sesekali diselingi humor yang membuat penonton tertawa kecil. Namun, semakin malam, cerita berubah semakin serius. Semar mulai menggugat ketidakadilan dunia para dewa. Wahai para dewa, kenapa semua ini kacau? Kenapa kebenaran bisa dibungkap? Suara dalang yang memerankan Semar menggema, menciptakan suasana hening yang mencekam. Tabuhan gendang dan gong menambah ketegangan. Penonton terdiam, menyimak dengan seksama. Mata Mbah Sabar tak lepas dari bayangan Semar. Entah kenapa, setiap kali tokoh itu menggugat, sorot mata Mbah Sabar tampak dalam, seolah ada luka lama yang terpuak. Suara gamelan terus berdentang, menciptakan suasana yang penuh haru dan ketegangan. Dalang melanjutkan cerita dengan kisah para pendawa yang mencari jawaban dari gugatan Semar. Ketika cerita mencapai klimaks, suara gong menggema panjang, menandakan akhir lakon. Penonton bertepuk tangan.
beberapa masih terpaku dengan makna cerita yang baru saja mereka saksikan. Saat pagelaran usai, suara riuh tepuk tangan menggema di lapangan. Perlahan, penonton mulai beranjak dari tempat duduk mereka, kembali pada kesibukan malam masing-masing. Tori masih terlihat semangat, wajahnya memancarkan rasa puas setelah menyaksikan cerita yang penuh emosi. Di sisi lain, Aris tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, mencoba mencerna makna dari gugatan Semar tadi. Pak Sabar masih duduk tenang di tempatnya. Pandangannya terpaku pada layar putih yang kini kosong. Jemarinya yang keriput mengetuk-ngetuk lututnya pelan. Irama kecil yang nyaris tak terdengar di tengah riuh orang-orang yang mulai meninggalkan lapangan. Raut wajahnya serius, seolah ada sesuatu yang membebani pikiran. "Bah, ayo pulang," panggil Aris, menyadari bahwa mereka sudah hampir menjadi orang terakhir di lapangan. Namun, pesawat tidak segera merespon. Tatapannya masih terpaku pada layar kosong itu, seolah bayangan Semar yang menggugat ketidakadilan para dewa masih membekas di sana. Aris terdiam, ragu untuk bertanya lebih jauh. Ada sesuatu di wajah Mbak Sabar yang membuatnya enggan mengganggu. Ekspresi dalam yang menyiratkan luka tersembunyi, seperti rahasia kelam yang belum pernah diungkapkan. Sesuatu yang seolah-olah terperangkap di antara masa lalu dan kenyataan saat ini. Tori yang sejak tadi sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba berkata dengan ceria, "Bah, kalau tadi Semar bisa gugat para dewa, berarti manusia juga bisa ya? Maksudnya bisa gugat penguasa yang lalai gitu." Mbak Sabar terdiam sejenak, pandangannya beralih pada cucu bungsunya. Mata tuanya menyiratkan campuran kasih sayang dan kelelahan. Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa berat. "Bisa, Le. Tapi menggugat itu punya konsekuensinya. Tidak semua orang bisa menanggungnya." Sebelum Tori bertanya lebih jauh, Mbak Sabar bangkit perlahan. Mereka pun berjalan meninggalkan lapangan, melangkah menuju parkiran yang mulai lengang. Di belakang mereka, panggung besar itu berdiri sepi. Layar putihnya bergoyang tertiup angin, seolah menjadi bayangan samar dari cerita yang baru saja berakhir, atau mungkin belum sepenuhnya berakhir. Dalam perjalanan pulang, pikiran Aris masih berkecamuk. Perkataan Pak Sabar tadi menggema di kepalanya. Rahasia, beban, dan konsekuensi. Kata-kata itu terasa berat dan menyimpan makna yang tak sepenuhnya ia pahami. Di tengah keheningan jalan malam, ia menatap wajah Pak Sabar yang terlihat lelah namun masih menyimpan karisma seorang prajurit. Apakah ada sesuatu dari masa lalu kakeknya yang belum ia ketahui? Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, langkah mereka terus berlanjut. Namun ada sesuatu yang tertinggal, sebuah rahasia yang menggantung, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Pertunjukan selesai, orang-orang mulai beranjak meninggalkan lapangan. Tori masih menggigit tusuk sate yang tersisa. Sementara, Aris tampak termenung, mungkin memikirkan makna dari lakon yang baru saja mereka saksikan. "Nah, sudah malam. Yuk, mari kita pulang sebelum terlalu larut," ujar Mas Sabar sambil menepuk bahu Aris. Mereka berjalan perlahan meninggalkan keramaian. Langkah kaki menyusuri jalan yang semakin sepi. Mas Sabar berjalan di depan, sesekali melihat ke langit malam yang semakin gelap. Sementara Tori dan Aris berjalan di sampingnya, masih membahas adegan-adegan yang mereka tonton tadi. "Mas, menurutmu Semar beneran marah atau cuma sandiwara?" tanya Tori polos. Aris tersenyum kecil. "Dia marah beneran lah. Karena Semar melihat ada bentuk ketidakadilan dari para dewa yang lalai. Kalau sudah seperti itu, marah adalah jalan keluar. Walaupun Semar yang notabene adalah simbol dari kebijaksanaan dan kesabaran." Mbak Sabar mendengar obrolan itu. Dia hanya tersenyum samar. Dalam kepalanya, cerita Semar gugat mungkin menggugah kenangan lama. Kenangan yang mungkin belum siap ia ceritakan kepada siapapun. Suara jangkrik mulai menggantikan suara gamelan. Malam semakin sunyi. Mereka berjalan pulang dengan perasaan masing-masing, membawa pulang sedikit banyak pesan dari Semar yang menggugat. Malam semakin larut ketika Mbak Sabar, Aris, dan Tori meninggalkan area pagelaran wayang. Jalan menuju rumah terasa sepi. Hanya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin
dan suara seretan sendal Tori yang terlalu besar untuk kakinya. Lampu jalan memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan panjang dari tubuh mereka yang berjalan perlahan. Suasana sunyi itu mendadak pecah ketika terdengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. "Aris! Aris! Woi! Aris!" Aris menoleh, melihat 3 sosok yang dikenalnya mendekat dengan langkah santai. Bram yang berbadan besar berjalan di depan sambil menggoyang-goyangkan botol air mineral kosong. Di sebelahnya, Tole, si mungil yang selalu penuh canda, menyinggol Wanto yang berbadan kurus namun tinggi. "Wah, kebetulan banget. Ketemu di sini kita," ujar Bram dengan suara berat dan keras. "Kalian habis nonton wayang kan?" "Iya, habis nonton Semar Gugat di Aparoko. Mbah yang ngajak nonton bareng sih tadi," jawab Aris sambil tersenyum. Wih, seru dong. Semar ngamuk tuh. Sahut Tole sambil nyengir, mata yang kecil berbinar penuh rasa ingin tahu. Suasana berubah riuh, tawa dan canda memecah kesunyian malam. Mereka berjalan bersama menyusuri jalan kampung yang mulai lemah. Di beberapa sudut, lampu rumah sudah padam, menyisakan hanya cahaya temaram dari lampu jalan. Setelah tawa reda, Bram yang sedari tadi tampak berpikir akhirnya membuka suara. Mbah, ngomong-ngomong, dulu waktu dinas tentara, Mbah pernah mengalami hal-hal yang aneh nggak? Maksudnya yang mistis gitu, Mbah." Mbah Sabar menghentikan langkah sejenak, mulai ke arah Bram dengan sorot mata yang sulit ditebak. Sejenak, hening menyergap mereka. Tori dan Tole saling pandang, sedangkan Aris memperhatikan reaksi kakeknya dengan seksama. "Loh, kok diem, Mbah?" udah Wanto dengan nada menggoda. "Apa jangan-jangan bener nih ya, Mbah, punya pengalaman seram?" Mbah Sabar menghela nafas, lalu melanjutkan langkahnya pelan. "Pengalaman ya, kayaknya sih gak ada loh. Apalagi yang serem." Bram tidak menyerah. "Ayolah, Mbah, cerita dikit aja, buat seru-seruan. Siapa tahu Mbah ada pengalaman serem waktu dinas dulu." "Iya, Mbah. Mbah dulu kan tentara, pasti banyak kan mengalami hal-hal yang aneh. Masa nggak ada yang serem, Mbah?" Tole menambahkan dengan antusias. "Iya, Mbah. Mbah dulu kan tentara, pasti sering banyak keluar masuk ke hutan. Pasti adalah ngalamin yang aneh-aneh. Masa nggak ada yang serem, Mbah?" Mbah Sabar berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Dia menatap jalanan gelap di depan mereka, seolah ada sesuatu yang terbayang dalam pikirannya. Angin malam menyusup, membawa aroma tanah basah yang samar-samar. "Kalian percaya nggak dengan hal-hal yang nggak kelihatan, tapi ada?" tanya Mbah Sabar tiba-tiba. Suaranya pelan namun penuh tekanan. Mereka semua terdiam. Suasana yang tadi penuh tawa berubah menjadi hening dan tegang. Tori menelan ludah. Bram menggaruk kepala dengan giguk. Tole dan Wanto saling pandang dengan alis terangkat. "Percaya, Mbah?" jawab Tole, akhirnya mewakili kebingungan teman-temannya. "Kalau percaya, ya cukup percaya saja," ujar Mbah Sabar sambil tersenyum kecil. Suara jangkrik mengisi keheningan yang kembali hadir. Tole yang biasanya penuh canda mendadak diam. Wanto menyentuh lengan Bram, seolah minta penegasan. "Wah, jadi pernah ngalamin apa gitu?" tanya Bram. Kali ini suaranya lebih berhati-hati. Mbah Sabar menatap mereka satu persatu. Sorot matanya tenang namun dalam. "Kalian masih muda. Dunia kalian masih panjang. Kadang ada hal-hal yang lebih baik disimpan sendiri. Tapi..." Mbah Sabar terdiam sejenak. Bibirnya bergerak perlahan, seolah mempertimbangkan untuk mengucapkan sesuatu. Kadang, pengalaman hidup itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diambil pelajarannya. Dulu, waktu masih muda, Mbah pernah mengalami sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak masuk di akal kalian.
Tori mendekat, rasa penasarannya memuncak. "Apa itu, Mbah?" bisiknya pelan. Mbah Sabar terdiam lagi, pandangannya menerawang jauh. Malam semakin pekat, seolah mendukung suasana yang semakin misterius. Bunyi angin yang menderu di antara dedaunan terdengar lebih jelas. "Besok saja Mbah cerita kalau kalian masih penasaran ya. Sudah malam, lebih baik kita pulang dulu," ujar Mbah Sabar, suaranya kembali datar, namun penuh makna. Seketika suasana berubah, rasa penasaran yang mengganjal terpaksa dipendam. Namun, di balik semua itu ada tanda tanya besar yang tertinggal di benak masing-masing. Aris hanya bisa menatap kakeknya dengan penuh rasa ingin tahu. Tori tampak kecewa, sedangkan Bram, Tole, dan Manto menyimpan rasa penasaran mereka dalam diam. Mereka akhirnya melanjutkan langkah pulang, kali ini dengan suasana yang lebih tenang. Sepanjang perjalanan, pikiran mereka masih dipenuhi bayang-bayang samar tentang cerita yang tak tuntas. Mbah Sabar berjalan di depan dengan langkah mantap, seolah menggiring mereka menuju rumah masing-masing, namun juga menuju misteri yang lebih dalam dari yang mereka duga. Saat mereka akhirnya tiba di persimpangan jalan, tempat mereka harus berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Suasana masih terasa sunyi. Mbah Sabar berhenti sejenak, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. "Ya sudah, kalian pulanglah dulu. Besok Mbah akan cerita," ucap Mbah Sabar lirih. Satu persatu mereka berpamitan, walau masih menyimpan rasa penasaran yang menggantung. Aris memandang punggung kakeknya, terbersit perasaan bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, tapi berat, yang selalu dibawa Mbah Sabar dalam diamnya. Ketika akhirnya hanya tersisa sunyi, Tori yang berjalan di samping Aris berbisik pelan. "Mas, menurutmu apa yang sebenarnya pernah dialami si Badulu ya?" Aris hanya diam. Dalam benaknya, bayangan wajah Mbah Sabar saat menatap gelap tadi masih membekas. Seperti ada cerita lama yang belum sempat diungkap. Seperti rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu sebelum tidur, pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Apa sebenarnya yang pernah dialami kakeknya di masa mudanya? Masa muda Mbah Sabar adalah masa penuh kedisiplinan dan keteguhan hati. Saat itu ia dikenal sebagai prajurit yang tegas, berani dan berwibawa. Rambutnya hitam pekat, terpangkas rapi dengan garis tengah di bagian samping. Sorot matanya tajam, menembus siapapun yang menatapnya. Tubuhnya kekar, hasil dari latihan fisik yang berat selama bertahun-tahun. Wajahnya keras, terbentuk dari disiplin militer yang tidak memberi ruang bagi kelengahan. Mbah Sabar bergabung dengan polisi militer pada masa pemerintahan Soeharto. Kala itu, tugas polisi militer tidak hanya menjaga ketertiban di kalangan militer, tetapi juga menjadi bagian dari penjaga stabilitas nasional. Latihan fisik yang keras menjadi makanan sehari-hari. Pagi-pagi buta, sudah terdengar suara teriakan pelatih. Suara hentakan sepatu menghentak tanah lapang, menandakan dimulainya latihan. Lari lintas medan, push up tanpa henti, hingga latihan menahan beban dengan pasir penuh di ransel. Semua dijalani dengan keteguhan hati. Keringat bercucuran, nafas tersengal. Namun, kemampuan fisik saja tidak cukup. Di tengah latihan fisik yang berat ada latihan lain yang tidak semua anggota militer bisa jalani. Ilmu tenaga dalam, kejawen, dan kanuragan. Ilmu-ilmu ini dipelajari secara khusus oleh prajurit yang dianggap memiliki mental baja. Pada saat tertentu, Mbah Sabar dan beberapa rekan terpilih dipisahkan dari anggota lain. Dibawa menuju padepokan terpencil untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tak kasat mata. Di sebuah padepokan tua dengan gapura batu yang dihiasi ukiran Jawa kuno, mereka berlatih. Di bawah bimbingan seorang sesepuh, mereka diajarkan untuk mengolah tenaga dalam. Bukan hanya untuk kekuatan fisik, tapi juga untuk ketenangan batin. Dengarkan tarikan nafasmu, rasakan denyut darahmu sendiri. Saat itu, kau akan mengerti kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu. Ujar sesepuh itu dengan suara berat, tetapi penuh kebijaksanaan. Latihan konsentrasi dilakukan di tengah malam buta, di depan api unggun yang berpendar redup.
Suara makhluk malam menyatu dalam orkestra malam yang menggema. Mereka duduk bersila, tangan memutar di depan dada, memusatkan tenaga pada pusat energi di perut. Sesekali suara petir menyambar, menggema dari langit hitam, seolah menjadi ujian konsentrasi. Selain tenaga dalam, Mbah Sabar juga diajari ajian Badar Geni, ilmu pamungkas yang sangat sulit dikuasai. Ajian ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga pengendalian emosi yang sempurna. Badar Geni adalah ajian yang memanipulasi api, menggunakan energi panas sebagai pelindung dan senjata. Jika amarahmu tak terkendali, api akan melahapmu sendiri. Kendalikan ajianmu, kata sesepuh itu ketika Mbah Sabar mulai belajar. Latihan dilakukan di halaman belakang padepokan yang dikelilingi pepohonan besar. Mbah Sabar berdiri di tengah lingkaran pasir, berhadapan dengan sesepuh yang membimbingnya. Ia diminta untuk merasakan panas di dalam tubuhnya, menarik dan mengendalikannya, hingga mencapai tangan. Dalam sekejap, uap tipis mulai muncul dari kedua tangannya. Saat itulah sesepuh memerintahkan, "Lepaskan!" Cahaya merah menyala melesat dari telapak tangan Mbah Sabar, menciptakan kobaran api kecil di hadapannya. Peluh deras bercucuran di wajahnya, namun matanya menyala penuh semangat. Namun, penguasaan ajian itu tidak terjadi dalam semalam. Ada banyak kegagalan, ada banyak luka. Beberapa kali Mbah Sabar merasakan panas yang membakar tangannya sendiri, tanda bahwa emosi belum sepenuhnya terkendali. Tetapi, kegigihan dan keteguhannya membuahkan hasil. Ia menjadi salah satu prajurit yang dipercaya menguasai aji Badar Geni dengan sempurna. Mbah Sabar tidak hanya menjadi prajurit biasa. Penguasaan ilmu fisik dan batin membuatnya disegani, baik oleh rekan seangkatan maupun para atasan. Di kalangan teman-temannya, ia kerap menjadi tempat bertanya, menjadi pengayom di antara mereka. "Sabar, kalau kita dapat tugas jaga di daerah yang katanya angker, gimana ya?" tanya seorang rekannya dengan nada cemas. Mbah Sabar hanya tersenyum kecil, matanya menatap tajam. "Ketakutan itu hanya ada di pikiranmu. Selama kau kuat di dalam, tidak ada yang bisa menggoyahkanmu," jawabnya dengan nada tenang. Namun di balik kekuatannya, Mbah Sabar tetaplah manusia biasa yang menyimpan keraguan dan ketakutan. Tidak semua ilmu yang ia kuasai membuatnya kebal terhadap rasa takut. Tapi, ia belajar untuk menjinakkan ketakutan itu dan menjadikannya sebuah kekuatan. Setelah sekian lama menjalani pelatihan militer yang keras dan tempaan ilmu kanuragan, Mbah Sabar dan timnya mendapat tugas patroli di sebuah hutan yang terkenal angker. Hutan itu berada jauh di pedalaman, wilayah yang jarang dijamah manusia kecuali para pencari kayu dan pemburu tradisional. Nama hutan itu sendiri sudah lama menjadi momok di kalangan penduduk sekitar. Mereka menyebutnya Alas Purwo, tempat yang diyakini menjadi persemayaman para makhluk halus dan penunggu alam. Mbah Sabar dan tim berangkat pagi-pagi buta, menaiki truk militer dengan badan besi yang kokoh. Sepanjang perjalanan, suara mesin truk menderu keras. Roda-rodanya menghantam jalan berbatu, mengguncang penumpangnya. Di dalam truk, suasana penuh canda tawa. Rekan-rekan Mbah Sabar mencoba mencairkan suasana dengan lelucon khas militer. Namun di antara tawa itu, Mbah Sabar tetap diam, matanya tajam menatap keluar, memandang pohon besar yang seolah berbisik lewat desiran angin. Menjelang sore, truk tiba di desa terakhir sebelum memasuki hutan. Desa itu tampak sunyi. Hanya ada beberapa warga yang duduk di beranda rumah kayu dengan wajah-wajah cemas. Beberapa warga yang udah tua, rambutnya sudah memutih, menatap kedatangan para prajurit dengan tatapan penuh kekhawatiran. Salah satu lelaki tua mengenakan baju lurik dan kain sarung, mendekati tim Mbah Sabar. "Maaf Pak, bapak-bapak ini mau masuk ke hutan.
Tanyanya dengan nada gemetar. Mbah Sabar menjawab dengan tegas. Iya Mbah, kami ditugaskan untuk patroli di sana. Memangnya ada apa Mbah? Lelaki tua itu menundukkan kepala, menarik napas panjang, lalu berbisik. Hati-hati nak, banyak sudah yang masuk hutan itu dan tak kembali lagi. Di dalam sana ada penunggu buto ijo, penguasa hutan yang besar dan buas. Tiba-tiba petir menyambar, membuat suasana semakin tegang. Beberapa prajurit saling pandang dengan senyum kecut, menganggapnya hanya takhayul belaka. Namun, Mbah Sabar tetap mendengarkan dengan seksama. Pengalaman dan penguasaannya terhadap ilmu gaib membuatnya lebih peka terhadap hal-hal semacam ini. Mbah Sabar mendekati lelaki tua itu, menepuk bahunya dengan lembut. Doakan kami ya Mbah, semoga semua baik-baik saja. Tim memasuki hutan menjelang senja. Pepohonan besar dengan akar-akar menjuntai seperti tangan-tangan tua yang ingin meraih sesuatu. Kabut tipis mulai turun, menambah suasana kelam. Mereka mendirikan tenda di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin besar. Mbah Sabar membagi tugas jaga malam dengan ketat. Malam pertama berlangsung cukup tenang. Suara burung hantu didengar dari kejauhan. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, dan suara makhluk malam meramaikan malam dengan bunyi khasnya. Beberapa prajurit bercanda, merokok, dan minum kopi untuk mengusir rasa dingin. Mbah Sabar berjaga di sudut perkemahan. Pandangannya tetap waspada. Meski tenang, ada sesuatu yang mengusik di dalam hatinya. Ketenangan malam pertama itu ternyata hanya awal dari suatu kejadian yang tak masuk di akal. Saat fajar merekah, beberapa prajurit mulai merasa aneh. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang terus mengawasi dari balik pepohonan. Suara burung hantu yang biasanya berhenti saat matahari muncul, kali ini masih terdengar lirih, seperti isyarat yang tertinggal. Mbah Sabar sendiri merasakan hawa yang berbeda, lebih berat dan mencekam. Seolah-olah tanah yang mereka pijak menyimpan rahasia yang siap meledak kapan saja. Naluri dan pengalamannya sebagai prajurit sekaligus pemegang ilmu kanuragan membuatnya semakin waspada.